di tengah pandemi corona. Banyak sekali sudah orang-orang yang menjadi korban berjatuhan. Tidak terhitung lagi mereka yang sampai meninggal dunia juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik, mereka orang-orang yang lalai untuk menjaga protokol kesehatan, juga mereka yang mempunyai imunitas antibodi tubuh yang kurang baik atau lemah. Bila terpapar oleh virus ini, merekalah yang jatuh sakit dulu. Dan lebih parah lagi apabila mereka sudah mempunyai penyakit-penyakit komorbid atau penyakit-penyakit pendahulu, seperti penyakit jantung yang akut, paru-paru yang akut, ataupun diabetes dan lain sebagainya, sedemikian. Virus COVID-19 ini menjadi katalisator penyakit-penyakit tersebut untuk semakin menjadi lebih parah dan akhirnya bagi mereka yang tidak terselamatkan ya meninggal. Virus ini sudah setahun lebih menjadi virus yang paling ditakuti saat ini di seluruh dunia. Menjadi satu virus yang paling menakutkan saat ini. Di mana-mana orang takut akan virus ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita tidak bisa menerima kenyataan adanya pandemi ini saat ini dan tidak mau merubah hidup, tidak mau memulai hidup baru, tatanan hidup baru, tata cara hidup baru, ya menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Kita lalai, ya, kita tidak sadar, acuh tak acuh. Ini yang menyebabkan pandemi ini tidak selesai, bahkan menjadi parah. Salah-salah kita malah menjadi korban sendiri dan menjadi dalam tanda kutip pembawa petaka bagi orang-orang di sekitaran kita. Itu kalau kita tidak mau merubah diri, beradaptasi dengan keadaan saat ini, berdamai dengan keadaan saat ini. Nah, kembali lagi, virus COVID-19 ini menjadi virus yang paling menakutkan saat ini karena orang taunya dia mematikan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, iya memang betul, virus COVID-19 ini dengan segala macam mutasinya, memang virus yang bisa mematikan, tapi dia mematikan orang hanya satu kali dalam kehidupan ini. Virus ini hanya mematikan sekali. Ada virus yang jauh lebih berbahaya daripada virus COVID-19 ini karena dia bisa membuat orang lahir dan mati berulang-ulang. Ketika ada kelahiran pasti ada sakit, ada tua, ada mati. Penderitaan pasti ada di situ. Nah, virus inilah yang membuat orang itu lahir mati berulang-ulang. Kalau virus COVID-19 sekali mati.
Ini matinya berulang-ulang. Lahir mati berulang-ulang. Apa itu? Virus batin. Virus batin tidak lain tidak bukan adalah keserakahan, kebencian, kebodohan batin, loba dosa moha. Di sini saya tidak perlu menjelaskan secara detail panjang lebar apa itu loba dosa moha karena kita semua sudah tahu. Apa itu keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Kita sering mendengar dalam ceramah-ceramah dhamma, kita sering belajar dhamma. Kita semua umat Buddha di sini yang sering hadir ke kelas-kelas dharma sudah harusnya tahu. Paham, apalagi praktisi dhamma harus paham. Apa itu keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Dan ini yang bermutasi, virus ini, virus loba dosa moha ini yang bermutasi menjadi aneka macam bentuk. Kemelekatan kepada nafsu indriya, di mana orang semakin serakah hanya mau memuaskan dirinya dengan segala macam cara, mencari kepuasan indriya, kepuasan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan. Ada orang yang sampai gila hormat, menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin atau menjadi terhormat terpandang di masyarakat. Itu semua sebenarnya kenapa? Karena serakah. Untuk pemuasan egonya sendiri, untuk pemuasan egonya. Dan kalau sudah tinggi begitu dilayani orang banyak ini, kepuasan indriyanya dilayani, bukan dipenuhi, dilayani. Karena pada hakikatnya kepuasan indriya itu tidak akan pernah ada penuh selama seseorang itu masih belum tersadarkan. Selama orang itu masih dipenuhi oleh keserakahan, tidak ada yang namanya pemuasan indriya itu. Selama dia belum bisa menyadari dirinya. Nah, selain kepuasan indriya, ada lagi ya mutasi dari virus-virus ini apa? Stres, galau, menjadi malas-malasan, depresi, dan lain sebagainya. Ini adalah mutasi-mutasi dari virus-virus batin ini. Sama seperti halnya virus COVID-19 yang sekarang sudah banyak sekali mutasinya, menjadi virus-virus COVID baru, varian-varian baru. Bapak, Ibu, Saudara Sadama sekalian, dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, seluruh dunia, tatanan kehidupan kita, tatanan kehidupan sosial kita sudah berubah. Di mana-mana, seluruh dunia, mau negara manapun, untuk mengatasi penyebaran COVID-19 lebih besar lagi, untuk menekan laju, memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka mereka melakukan banyak sekali daya upaya yang penting. Di antaranya, yang paling kita kenal adalah protokol kesehatan yang kita terapkan di mana-mana, terutama di Indonesia juga saat ini. Yang kita kenal memakai masker, contohnya memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan atau pakai disinfektan. Yang kedua, yang ketiga, menjaga jarak fisik ketika kita berada di tempat sosial, tempat umum, social physical distancing. Dan ada lagi sekarang, di mana-mana sudah mulai digalangkan, yaitu vaksinasi massal. Itu penting. Vaksinasi massal itu untuk membuat tubuh itu membangun antibodi dalam tubuh, menguatkan tubuh
agar tidak mudah terpapar oleh virus COVID-19 ini. Bukan berarti tidak akan terpapar, bisa saja terpapar, tapi hasilnya kalau orang sudah divaksin dan sudah antibodinya lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat, dia kalau kena penyakit ini pun tidak akan parah seperti orang yang belum divaksin atau yang antibodinya lemah sekali. Imunitas tubuhnya lemah sekali. Itu penting vaksinasi. Ada protokol kesehatan dan selain itu kita harus juga menjaga pola hidup sehat. Selain dari menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, social distancing, kita juga harus mulai pola hidup sehat, makan makanan yang lebih sehat, rajin berolahraga dan lain sebagainya. Ini sebagai upaya mencegah terpapar COVID-19 dan juga mencegah agar penyakit ini lebih parah atau mencegah penyakit ini lebih parah, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ini untuk COVID-19. Lalu bagaimana dengan virus batin? Karena kalau kita lihat, karena kita sudah yakin, kita mempunyai satu keyakinan yang kuat terhadap vaksin yang sedang diberikan di mana-mana, baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Kita yang di Indonesia ini tahu, maka orang mau divaksin. Harus ada yakin dulu, yakin, percaya, karena tahu pasti ada akhir dari pandemi ini, dalam tanda kutip, akhir atau jalan keluar, bagaimana kita keluar dari permasalahan pandemi ini. Ya, salah satunya karena kita yakin tahu ada vaksin, vaksin. Sama halnya dengan kita melihat secara spiritual. Karena kita yakin tahu, mempunyai sadha kepada Buddha, Dhamma, Sangha, harus mempunyai sadha. Kita semua yang ada di sini tidak mungkin tidak ada sadha. Kalau tidak punya sadha, tidak punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, tidak mungkin belajar Dhamma, bukan? Tidak mungkin mau ikut kebaktian, ikut berlatih Dhamma. Sadha itu yang pertama. Ketika kita mempunyai keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, maka kita mendapatkan mendapatkan vaksin. Saya ralat, mendapatkan vaksin Dhamma, vaksin batin. Vaksin batin itu ya adalah Dhamma. Karena yakin, karena saya yakin, kita semua yakin kepada Buddha, Dhamma, Sangha, yakin akan hukum karma. Yang dimaksud dengan yakin kepada Buddha, Dhamma, Sangha apa? Seperti yang diajarkan oleh Buddha Gautama, yang dimaksud yakin. Sadha itu apa? Sang Buddha mengatakan, seseorang baru dikatakan bisa mempunyai sadha, yakin kepada Buddha, Dhamma, Sangha ketika dia mengetahui apa itu karma, hukum karma. Pertama dia tahu hukum karma, yakin akan hukum karma. Karma itu untuk kita umat awam tidak usah pusing-pusing, hanya dua. Baik atau buruk, karma itu perbuatan. Perbuatan hanya ada dua, baik atau buruk, tidak ada perbuatan abu-abu. Hanya ada perbuatan yang baik atau buruk. Kusala, akusala kamma. Sang Buddha mengatakan ketika seseorang sudah yakin akan hukum karma, dia yakin juga akan hasil dari hukum karma, hasil dari karma yang sudah dia perbuat, apakah dia berbuat baik, berbuat buruk. Karma baik akan menghasilkan buah karma baik, karma buruk akan menghasilkan buah karma buruk. Ketika dia sudah mengetahui itu, dia juga yakin, dia tahu ada orang yang akan menerima dari buah karma tersebut, menerima buah karma tersebut. Siapa itu? Ya, pelakunya sendiri.
Dia yang menanam, dia akan menuai. Dia yang menanam cabai, dia akan memetik cabai. Dia menanam buah apel, dia akan memetik buah apel. Melakukan perbuatan, dia melakukan karma baik, akan menerima karma, hasil dari karma baik. Buah karma baik. Dan sebaliknya. Ketika dia sudah meyakini ini, Sang Buddha mengatakan baru seseorang itu dikatakan mempunyai keyakinan sadha kepada Buddha dan Sangha. Ketika seseorang sudah mempunyai sadha kepada Buddha dan Sangha, maka diberikanlah vaksin Dhamma, yaitu belajar Dhamma, pembelajaran Dhamma. Vaksin itu kita harus upaya sendiri, belajar Dhamma. Nah, apakah belajar Dhamma, menerima vaksin Dhamma tersebut berarti sudah selesai? Oh tidak, bukan begitu. Bukan berarti dengan kita mengatakan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, hanya sekedar berucap, saya berlindung kepada Buddha dan Sangha, lalu kita akan diselamatkan. Oh tidak. Sang Buddha tidak pernah mengatakan demikian, kamu datang kepada saya maka saya akan selamatkan kamu. No. Kamu harus berusaha sendiri. Sang Buddha hanya menunjukkan jalannya. Sang Buddha hanya memberikan ajarannya. Ya, kita sendiri yang harus menjalankan itu, harus mengupayakan itu, mengimplementasikan ajaran Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Baru Dhamma itu akan memberikan hasil nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang akhirnya jangka panjangnya ya tujuan cita-cita kita tercapai. Terbebaskan dari penderitaan samsara. Bukan hanya berarti kita dengan belajar Dhamma, diam begitu saja lalu kita terselamatkan. Bukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hal ini saya ingin menambahkan. Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang haus akan hiburan spiritual. Haus akan hiburan spiritual maksudnya bagaimana? Datang untuk mendengarkan ceramah Dhamma, datang untuk belajar Dhamma hanya untuk hiburan spiritual, bukan untuk dipraktekkan. Atau Dhamma itu hanya dipakai untuk mendebati orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Banyak di luar sana. Jangan sampai demikian. Dhamma itu layaknya sebuah rakit yang harus kita pakai untuk menyeberangi sungai sampai ke seberang sungai. Dhamma itu adalah alat yang kita pakai dalam hidup. Kehidupan mulai sehari-hari agar kita selamat. Bebas dari loba dosa moha. Mencapai pencerahan satu hari nanti. Itu harus diupayakan. Bukan belajar Dhamma untuk mendebat orang lain. Bukan belajar Dhamma untuk adu pintar, adu ilmu, berbicara saat tidak diminta untuk berbicara, supaya kelihatan dirinya pintar. Tidak, bukan itu. Di sini kita harus paham. Sang Buddha mengatakan ada orang yang belajar Dhamma. Ketika dia belajar Dhamma, dia itu seperti sebuah tempayan terbalik. Ketika diberikan Dhamma, dia hanya seperti sebuah tempayan terbalik. Mau dituangkan susu, mau dituangkan air, dia tidak akan bisa menampung air ataupun susu itu. Air susu itu tumpah belebe kemana-mana. Itu adalah orang yang memang tidak ada niat untuk belajar Dhamma. Tidak tertarik untuk belajar Dhamma. Dia menghindari Dhamma. Ada orang jenis kedua yang dikatakan oleh Sang Buddha, seperti sebuah nampan pengantin. Kalau di India, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pengantin dalam upacara pernikahan, mau agama apapun itu, biasanya setelah upacara pernikahan selesai, pengantin pria wanita itu akan menaruh nampan di pangkuannya, di mana orang-orang yang datang mengunjungi pengantin tersebut akan menaruh hadiah atau biasa angpau, emas, dan hadiah-hadiah
pernikahan. Sang Buddha mengatakan orang yang kedua ini adalah seperti nampan pengantin itu yang tidak dijaga betul oleh pengantinnya. Maksudnya bagaimana? Karena si pengantin itu tidak memegang erat nampan tersebut, ketika acara pernikahan sudah selesai, dia bangun begitu saja, nampannya tumpah jatuh ke bawah. Semua yang sudah diberikan kepada dia jatuh berantakan di lantai. Nah, itulah orang-orang yang belajar Dhamma, rajin belajar Dhamma, ikut kelas Dhamma, ikut seminar-seminar Dhamma, dengar ceramah Dhamma, tapi hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, hanya untuk hiburan spiritual saja, tidak untuk diimplementasikan. Sudah selesai belajar Dhamma, sudah selesai kelas Dhamma, sudah selesai ceramah, kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Kembali kepada kehidupan buruknya, sifat-sifat buruknya. Jadi apa yang dipelajari dalam Dhamma itu tidak ada artinya semua, hanya omong kosong. Lalu ada juga orang yang ketiga, ketika orang belajar Dhamma itu benar-benar Sang Buddha katakan seperti tempayan yang berdiri sempurna, jadi air ataupun susu ataupun madu yang dimasukkan ke dalam tempayan tersebut bisa tertampung dengan baik. Nah, inilah yang dimaksud mereka benar-benar belajar Dhamma, menerima vaksin Dhamma tersebut, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita paham ini semua dan menjadi orang yang benar-benar berpraktik Dhamma dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kembali lagi soal vaksin, soal antibodi. Nah, kalau kita sudah menerima vaksin Dhamma, sudah belajar Dhamma, apa yang harus dilakukan? Ya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah vaksin COVID-19, apa itu vaksinnya jenis Sinovac atau AstraZeneca, whatever, bukan berarti terus kita begitu-begitu selesai santai saja. Tidak. Tetap harus jaga protokol kesehatan untuk memaintain, untuk menjaga dan mengembangkan antibodi yang ada di dalam tubuh itu. Harus mempunyai pola hidup sehat dan juga menjaga ini protokol kesehatan yang dikenal dengan 3M kalau di Indonesia. Memakai masker, rajin mencuci tangan, memakai disinfektan atau sanitizer, dan juga menjaga jarak fisik ketika kita ada di tengah keramaian. Sama halnya dengan kita melihat secara spiritual, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita sudah menerima vaksin Dhamma, sudah menerima Dhamma, sering belajar Dhamma, membaca buku-buku Dhamma, mendengar ceramah-ceramah Dhamma, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti sudah selesai begitu saja, tidak. Harus ada maintenance-nya. Kita menjaga dalam kehidupan sehari-hari. How? Bagaimana kita memaintain itu? Yang paling penting, paling utama 3M-nya juga ada. Memakai masker, tapi maskernya bukan masker fisik seperti ini, masker spiritual. Masker spiritual untuk menjaga mulut kita. Apa itu? Menjaga sila. Lewat ucapan. Itu yang pertama dulu. Karena ini yang kadang-kadang orang suka lalai, suka susah. Pagi-pagi kita mengambil sila mengatakan musawada wera mani sikapati yang samati iyami. Tapi tidak paham musawada itu apa. Pagi-pagi bilang musawada wera mani. Siang-siang sudah mulai gosip sana bohong sini, ngomong jelek sana ngomong jelek sini. Ucapan memecah belah. Dalam Cundakamara Putta Sutta, Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan musawada atau ucapan tidak benar. Itu termasuk dalam 4 jenis. Pertama, ucapan berbohong. Ketika seseorang ditanya, apakah kamu mengerti
Ini ketika dia tidak mengerti, dia mengatakan dia mengerti. Itu sudah berbohong. Intinya adalah ucapan bohong. Itu musawadah yang pertama. Musawadah yang kedua adalah ketika seseorang berbicara dengan ujaran-ujaran yang sifatnya memecah belah. Memecah belah kerukunan dalam kehidupan masyarakat tertentu, memecah belah kerukunan hubungan antar manusia. Kata-kata sifatnya hasutan. Kalimat-kalimat yang sifatnya hasutan. Senang melihat orang lain berantem, senang melihat orang lain untuk berpencar, terpisah, tercerai-berai. Itu musawadah kedua. Musawadah ketiga yang dimaksud oleh Sang Buddha dalam Cundakamala Sutta. Ketika seseorang berbicara dengan kalimat penuh kebencian, menjatuhkan orang lain, sifatnya kalimat-kalimat ejekan, kalimat-kalimat atau kata-kata hinaan, kata-kata menjatuhkan, kata-kata kasar, upatan-upatan, kata-kata jorok. Kebun binatang, memarahi orang dengan umpatan-umpatan jorok, menjatuhkan, hinaan. Lalu musawadah yang keempat ini dia berbicara tanpa dasar, berbicara omong kosong, gosip, ngomongin orang lain di belakang mereka, tidak ada dasarnya, berbicara sesuatu yang basa-basi sifatnya. Nah, ini dia, 4 ucapan-ucapan ini semuanya adalah musawadah. Maka kita ketika sudah menerima vaksin Dhamma, vaksin ini Dhamma ini ada termasuk di dalamnya adalah menjaga sila, bukan? Nah, salah satu sila ini adalah musawadah wairamani sikapadang samadhiyami. Saya bertekad untuk tidak atau menghindari semaksimal mungkin ucapan-ucapan tidak benar. Ini dia. Ini dia masker yang kita pakai, masker spiritual yang harus kita pakai setiap hari, setiap saat. Sebagai murid Sang Bhagawa, murid Sang Buddha, sebelum kita berbicara, kalau kita sekarang mengenal masker 3 lapis, triple layer mask. Kita mengenakan masker 3 lapis. Masker spiritual yang 3 lapis ini juga apa maksudnya? Sebelum kita berbicara, sebelum mau mengutarakan satu kata-kata, berbicara pada siapapun, renungkan. Pertama sadari, renungkan. 3 kali. Sadari, renungkan. Apakah ucapan saya ini berdasarkan satu kebenaran atau kebohongan? Apakah yang kedua, ucapan saya ini bisa memecah belah orang lain atau sifatnya menyatukan dalam konteks yang baik? Ketiga, apakah ucapan saya ini sifatnya menghina, menjatuhkan, menyakiti hati orang, melukai hati orang, sifatnya kata-kata kasar, kata-kata jorok, umpatan hinaan jorok, atau kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan kepositifan dalam hidup, dalam hidup. Atau yang keempat, apakah kata-kata yang mau saya ucapkan ini penting atau tidak penting, berbobot atau tidak berbobot? Kalau tidak penting, tidak usah berbicara. Kita sebagai umat Buddha jangan menjadi orang-orang manusia yang kalau berbicara itu secara impulsif. Bicara asal jeplak, maksudnya. Ngomong dulu baru mikir kemudian, oh tidak begitu. Itu bukan ciri orang bijaksana. Bukan ciri murid Sang Bhagawa. Bila tidak diharuskan untuk berbicara, tidak usah banyak bicara, cukup diam. Sadari. Bila saya mau berbicara, tanyakan dulu dalam hati, penting tidak? Apa yang saya mau ucapkan ini benar tidak? Sifatnya memecah belah tidak?
sifatnya menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, menyakiti itu tidak penting atau tidak. Ini dia triple M kita. Triple masker, triple lapis, masker triple lapis kita. Sadari, renungkan. Sebelum berbicara. Itulah yang pertama, memakai masker spiritual kita, masker spiritual pelindung kita, agar jangan kita melakukan karma buruk melalui ucapan. Itu pelindung kita, yang pertama. Lalu, yang kedua, 3M yang kedua nih, adalah rajin mencuci tangan, bukan? Rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, pakai disinfektan, sanitizer. Yang dimaksud di sini menjaga kebersihan tubuh. Rajin cuci tangan. Secara spiritual yang dimaksud di sini apa? Menjaga kemurnian jasmani kita juga dengan menjaga sila. Yang pertama, menghindari diri dari pembunuhan, menyakiti makhluk hidup dalam bentuk apapun. Dalam Cunda Kamaraputa Sutta ini disebut oleh Sang Buddha adalah perilaku benar secara jasmani, perilaku yang murni secara jasmani. Perilaku jasmani yang murni. Seseorang itu menghindari diri dari perilaku pembunuhan, menyakiti, melukai makhluk hidup apapun secara fisik. Kedua, menghindari segala jenis bentuk pencurian atau mengambil barang yang bukan milik kita atau barang yang belum dikasih kepada kita secara jelas. Jadi jangan kalau kita lagi di rumah sekalipun, rumah sendiri sekalipun, lihat ada cemilan, ada cemilan di meja makan misal. Biarpun itu rumah sendiri, tinggal dengan orang lain maksudnya, apakah bapak, ibu, anak-anak, adik-adik, ada cemilan di atas meja makan. Belum tahu itu cemilan punya siapa, main comot saja, main makan saja, rauk begitu saja. Itu sudah termasuk adinadana, mencuri. Kecuali makanan itu memang sudah dipersilakan untuk kita, yaitu silakan dimakan. Boleh makan, ambil saja. Nah, itu bukan mencuri. Biasakan mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Jangan kita mengotori tangan kita nih dengan menyakiti makhluk lain. Membunuh, mencuri, mengambil yang bukan milik kita. Itu dimaksud dengan mencuci tangan agar tangan kita bersih secara tanda kutip. Bersih secara spiritual. Jasmani kita bersih. Lalu yang ketiga Sang Buddha katakan, disebut seseorang itu bersih secara jasmani, perilaku jasmaninya itu bagaimana? Dia menghindari segala perbuatan asusila, tidak berzina. Ini tidak usah saya jelaskan karena ini sudah jelas sekali. Artinya apa ya? Tidak berzina. Pasanganmu adalah pasanganmu. Tidak jajan sana sini. Lalu, yang disebut dengan perilaku bersih secara jasmani yang keempat oleh Sang Buddha adalah apa? Ini termasuk sila kelima. Menghindari pengkonsumsian, memakan segala bentuk minuman, makanan, apapun yang sifatnya menurunkan kesadaran. Minuman keras, sura, bir, miraya, wine, whisky, narkoba, dan aneka macam bentuk-bentuk lainnya. Itu yang menurunkan kesadaran orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya pernah mendengar orang berbicara demikian. Itu kan sila kelima, urutannya paling cemen, paling kecil, paling terakhir, paling tidak penting. Oh, bukan begitu. Sila 1, 2, ketiga, 4, kelima bukan lihatnya begini, saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Lihatnya begini. 5 menjadi 1. 5 sila ini semuanya sama sejajar pentingnya. Bukan berarti lalu kita mengatakan itu adalah sila kelima untuk tidak minum minuman keras, makan narkoba, atau yang semua yang menurunkan kesadaran itu berarti yang paling tidak penting. Oh, bukan. Sila kelima sama pentingnya dengan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Kalau seseorang sudah mabuk, kalau seseorang sudah kehilangan kesadarannya, kalau seseorang sudah lepas kendali kesadarannya, mabuk, dia bisa dengan mudah melanggar sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi hati-hati. Hindari yang sila kelima ini. Hindari untuk melakukan pelanggaran sila kelima ini. Nah, ini dia yang dimaksud oleh Sang Buddha, menjaga kemurnian perilaku jasmani. Sebelum kita melakukan satu aktivitas sesuatu dengan tangan, dengan tubuh kita, renungkan ini juga. Jangan sampai saya melanggar sila saya. Sang Buddha pernah mengatakan pada Anatta Pendika dalam Ananya Sutta, salah satu keuntungan bila kamu menjaga silamu dengan sempurna adalah kamu tidak akan pernah dihantui oleh rasa takut. Kamu tidak akan pernah dihantui oleh rasa bersalah. Alam bawah sadarmu akan bersih. Tidak dihantui oleh rasa bersalah karena melanggar sila. Kelima sila ini tidak memandang agama apa. Siapapun, agama manapun yang baik itu sama mengajarkan lima hal ini. Apalagi kita, murid Sang Bhagawa, murid Sang Buddha, jelas ini sangat penting. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan M yang kedua dari 3M, spiritual. Kalau yang tadi pertama memakai masker spiritualnya, yang kedua ini mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh. Yang dimaksud secara spiritual di sini adalah menjaga sila. Pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Memakai masker itu sila keempat, mencuci tangan, menjaga kebersihan jasmani secara spiritual kita itu sudah menjaga sila yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Jadi lengkap 5 sila. Lalu M yang ketiga itu apa? M ketiga itu apa? Menjaga jarak fisik ketika berada di tempat keramaian, bukan kalau ini secara konteks kehidupan sehari-hari saat ini. Lalu kalau dalam konteks kehidupan spiritual, kehidupan dhamma kita bagaimana? Yang dimaksud dengan menjaga physical distancing, social physical distancing dalam dhamma ini bukan berarti terus kita menjadi manusia tertutup, manusia kuper, yang tidak bisa bergaul sama orang lain, menutup diri, hanya tinggal dalam rumah, mengunci diri, tidak bergaul sama siapa-siapa. Oh, bukan begitu, itu bukan. Bahkan sebaliknya Sang Buddha mengatakan dalam Dhammanyusutta, seseorang itu harus, orang yang mengenal Dhamma, dalam Dhammanyusutta, Sang Buddha mengatakan seseorang itu harus mahir, harus pandai, harus bijak dalam bersosialisasi. Dia harus tahu bagaimana dia menempatkan diri dalam kehidupan sosial. Dia harus tahu, dia harus bijaksana dalam menempatkan dirinya di kehidupan sosial. Bisa memilih pergaulan yang tepat. Itu yang dimaksud dalam Dhammanyusutta. Jadi bukan berarti terus kita physical distancing secara spiritual ini adalah menjadi manusia gua atau menjadi manusia yang hanya tinggal dalam rumah, tidak bergaul, tidak punya teman sama siapa-siapa. Oh, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud di sini bagaimana? Nah, ini dia. Tadi ketika kita membaca Manggala Sutta, Sang Buddha mengatakan, Asewana cabalanang panditananca sewana puja capujan niyana itam yang galamutamang. Tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, tapi bergaul dengan orang-orang bijaksana. Menghormati mereka yang patut dihormati, inilah berkah-berkah utama. Tidak bergaul dengan orang-orang bodoh di sini yang dimaksudkan bukan orang-orang bodoh yang tidak bisa baca, tulis, atau tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah, atau tidak mengenal Dhamma, tidak belajar Dhamma. Bukan itu yang dimaksud. Orang-orang bodoh di sini bukan orang-orang yang illiterate atau tidak bisa baca tulis, bukan. Bodoh yang di sini dimaksud adalah bodoh batin. Bodoh secara spiritual, bodoh secara batin maksudnya apa? Ya, perilakunya tidak benar, suka mabuk-mabukan, berjudi,
berzina, mereka yang suka mengajak kita untuk melanggar sila, ucapannya itu penuh kebohongan, ucapan itu penuh hasutan, ucapan itu penuh hinaan, suka bergosip. Itu yang dimaksud. Hindari pertemanan dengan demikian, orang-orang demikian. Kalau kita mau bijaksana, ya bergaulah dengan orang-orang bijaksana. Mau menjadi orang sukses, bergaulah dengan orang sukses. Mau menjadi orang-orang bahagia, bergaulah dengan orang-orang bahagia, bukan bergaul dengan malah menyampur dengan orang-orang yang galau. Nah. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi bagaimanapun juga harus berinteraksi kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya tidak bisa hidup sendiri begitu. Tapi manusia harus bisa tahu, orang yang bijaksana harus tahu, bisa memilih-milih pergaulan yang tepat, pergaulan yang baik. Sang Buddha sudah mengatakan demikian. Apa parameter orang yang bisa atau patut dijadikan teman baik? Dalam Bala Pandita Sutta, Sang Buddha mengatakan, seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang baik, bisa dijadikan teman baik, itu apa? Bila dia mempunyai pikiran, ucapan, perbuatan yang baik, itu dalam Bala Pandita Sutta yang paling mudah. Lalu, lebih dalam lagi, Sang Buddha mengatakan apa? Dalam Mitta Sutta, nah ini dia penting untuk direnungkan, untuk direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 kategori seseorang itu bisa dikatakan sebagai seorang sahabat yang baik. 7. Mitta Sutta sumbernya. Apa itu? Ketika seseorang itu memberikan dengan tulus suatu pemberian yang sangat sulit untuk diberikan kepada kita. Kata kuncinya adalah tulus dalam memberikan sesuatu kepada kita. Dalam hal ini konteks materi ataupun pikiran. Pemberian yang sangat sulit. Dia rela untuk memberikannya, dia dengan tulus memberikannya kepada kita. Kedua, dia dengan tulus, dengan rela bisa melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk kita. Ketiga, dia menjadi teman kita, dia berada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini, itu sabar. Bisa menerima kita apa adanya, kekurangan kelebihan kita dia sabar. Dia bisa menerima, dia bisa berdamai dengan keadaan seperti itu. Sabar dalam keadaan apapun. Itu yang ketiga. Dan yang ini yang keempat. Seseorang bisa dikatakan sebagai seorang sahabat yang baik. Patut untuk bisa kita jadikan sahabat itu apabila dia mempunyai ciri keempat. Ciri keempat yang dikatakan oleh Sang Buddha apa? Dia itu orangnya tidak penuh intrik. Dia tidak punya rahasia-rahasiaan. Dia orang yang terbuka apa adanya. Inilah dia, inilah aku apa adanya. Tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikurang-kurangkan. Dia apa adanya, tulus apa adanya, terbuka apa adanya, tidak ada intrik. Dijujur. Tidak ada rahasia-rahasia yang dia tutup-tutupi. Lalu yang kelima, seseorang bisa dikatakan sebagai seorang yang sahabat baik untuk kita adalah apa? Apabila orang tersebut menjaga betul apa yang menjadi rahasia kita. Apa yang menjadi rahasia kita kepada dia dijaga betul-betul. Hanya antara dia dan saya dan dia mengetahui apa yang menjadi rahasia saya. Rahasia kehidupan pribadi maksudnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, hati-hatilah dengan orang-orang yang suka gosip. Atau suka ngomongin kejelekan orang lain. Suka ngomongin orang lain di belakang mereka. Atau mereka yang kalau dalam bahasa orang sekarang ini bilang suka bocor mulutnya. Hati-hatilah. Jangan kita menjadi orang seperti begitu, tapi juga jangan kita hindari bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kenapa?
Satu hari kalau mereka kehabisan bahan gosip satu hari, ya kita sendiri, Anda sendiri akan menjadi bahan gosipan mereka. Itu sudah konsekuensinya. Ini yang harus kita pahami. Bijaksana dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam, karakter orang yang sempurna dikatakan sebagai seorang sahabat oleh Sang Buddha adalah ketika kita diterpa oleh bencana masal, bencana, kesulitan-kesulitan besar, bencana malapetaka terjadi, dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan tetap sama-sama dengan kita, merangkul kita. Ayo jalan sama-sama. Yang ketujuh, seorang itu layak dikatakan sebagai seorang sahabat baik untuk kita adalah bila ketika kita sedang dalam keadaan jatuh. Kita dalam keadaan jatuh, atau bahasa orang sekarang bilang lagi sial atau lagi suwe, lagi amsyong, dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan menjatuhkan kita lebih parah lagi, dia tidak akan mencomoh kita, dia tidak akan mencampakkan kita, tapi dia akan malah dia akan merangkul. Ayo, bangkit lagi. Dia akan menjadi penyemangat yang baik. Kalau Anda mau tahu siapa teman baik, siapa teman bukan teman baik, siapa teman yang benar-benar teman sesungguhnya, Anda bisa melihat ketika Anda susah ada, dia tidak. Ketika dia sedang susah, ketika Anda sedang susah, sedang Anda terpuruk, apakah dia ada? Mau menolong Anda? Atau orang-orang itu hanya ada ketika Anda sedang happy-happy, sedang girang-girang? Renungkan sendiri. Ini semua ada dalam Mita Sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri. Kalau itu kita tahu adalah parameter-parameter orang yang cocok dijadikan teman dalam hidup kita, kita juga harus bisa menjadi orang seperti itu agar kita menjadi teman yang baik untuk orang lain. Bukan semata-mata tentang diri saya, tidak. Yang dimaksud oleh Sang Buddha dalam Mita Sutta ini, ya kita harus pun menjadi orang seperti begitu. Nah, bijaksanalah dalam memilih pergaulan, hati-hatilah dalam bergaul. Ini juga disampaikan oleh Sang Buddha kepada Digha Janu dalam Digha Janu Sutta. Bila kita mau menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia dalam hidup, salah satu faktor penting yang harus kita jaga adalah menjaga pergaulan. Sang Buddha mengatakan dengan jelas dalam Digha Janu Sutta adalah kalyana mitata. Mempunyai kalyana mitata. Kalyana mitata itu berasal dari kata kalyana mita. Kalyana terberkahi, mita teman. Kalyana mitata pertemanan dengan orang-orang terberkahi. Nah ini yang dimaksud dengan kalyana mita itu siapa? Yang patut disebut dengan sahabat baik itu siapa? Itu yang tadi disebutkan dalam Mita Sutta. 7 kategori itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di sini kita sudah melihat 3M spiritual kita. Memakai masker spiritual, yaitu menjaga ucapan kita. Pakai masker 3 lapis, renungkan, sadari ya, sebelum kita berbicara. Lalu M yang kedua, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh. Tapi dalam konteks spiritual ya, menjaga sila pertama. Jangan mengotori jasmani kita dengan melanggar sila pertama, melakukan pembunuhan, menyakiti makhluk hidup lain, dengan mencuri, mengambil apa yang belum diberikan kepada kita atau bukan milik kita, dengan melakukan perjinahan, dan yang ke sila kelima, dengan minum minuman keras atau makan makanan yang merendahkan, menurunkan kesadaran. Itu M yang kedua. Lalu M yang ketiga, M spiritual yang ketiga adalah pandai menjaga persahabatan, tahu menjaga menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya secara spiritual. Itu di mana maksudnya adalah dia pandai dalam bergaul, dia bisa bijaksana dalam memilih pergaulan, memilih pertemanan. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, asewana cabalanang panditananja sewana. Dan yang dijelaskan dalam Mita Sutta tadi, disebutkan dalam Mita Sutta tadi, itu adalah 3M spiritual kita. Lalu, ini belum cukup, ada lagi.
menjaga pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau konteksnya dalam kehidupan sekarang secara dunia, kita dihadapi pandemi COVID-19 ini, menjaga pola hidup sehat itu bagaimana? Ya makan makanan sehat, tidur teratur, rajin olahraga, bukan secara fisik, ya, makan vitamin, suplemen, makan makanan sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, rajin minum air putih. Nah, ini pola hidup sehat. Tapi kalau secara spiritual, yang dimaksud dengan pola hidup sehat secara spiritual itu apa? Rajin memberikan makanan batin. Makanan batin yang sehat untuk batin kita. Bukan hanya jasmani kita yang membutuhkan makanan, tapi batin juga membutuhkan makanan. Apa itu makanan batin? Samadhi. Rajin melatih samadhi. Rajin bermeditasi. Oh, saya tidak punya waktu untuk bermeditasi. Setiap hari saya sibuk. Saya buka toko dari pagi sampai malam. Saya ngurus anak ini itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Sang Buddha mengatakan dalam Dhammanyussutta, mereka orang-orang yang sudah mengenal Dhamma harus juga mahir dalam mengatur waktu dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam bahasa Pali disebut dengan apa? Kalanyutta, paham akan pengaturan jadwal waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahu waktu. Dia bisa mensortir mana hal-hal penting yang harus saya lakukan, saya utamakan dulu, dan mana yang kurang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan prioritas aktivitas mana yang penting-penting ini, dia pandai mengatur waktunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu Kalanyutta Dhammanyussutta sumbernya. Jadi jangan pernah kita mengatakan, apalagi kita mengaku diri sebagai umat Buddha, mengaku diri sebagai murid Sang Buddha, murid Sang Bhagawa, tapi mengatakan saya tidak punya waktu untuk bermeditasi. Nah, renungkan itu baik-baik. Kalau secara fisik kita membutuhkan makanan, secara batin juga kita membutuhkan makanan batin itu apa ya? Meditasi. Tujuan kita bermeditasi bukan untuk menjadi orang sakti, bisa terbang, bisa tembus tembok, jalan tembus air. Oh, bukan. Yang dimaksud kita bermeditasi adalah untuk mengikis kekotoran batin, loba, dosa, moha, dengan melatih kesadaran setiap saat. Sadar setiap saat. Pola hidup sehat secara spiritual yang dimaksud di sini adalah pertama memberikan makanan batin dengan melatih samadhi dan menjaga sati, menjaga kesadaran. Nah, sadari, amati, lepaskan, itulah utamanya kita belajar meditasi dalam Buddhisme, dalam agama Buddha itu apa? Sadar setiap saat, sadar apa yang muncul dalam batin saya sebelum saya bereaksi. Ketika ada rasa tidak suka, saya menyadari, oh saya tahu ada rasa tidak suka. Sadari, amati, biarkan dia lepas. Kikis itu. Oh ada rasa suka, kegirangan terhadap sesuatu benda atau sesuatu hal. Sadari, jangan sampai saya serakah. Sadari, amati, lepaskan. Sadari, amati, lepaskan. Sadari, amati, lepaskan. Sadar betul setiap saat apa yang mau saya lakukan. Apa yang sedang saya lakukan saat ini, saya sadar betul setiap saat. Itu utamanya. Pelatihan meditasi yang dimaksud. Menjaga pola hidup sehat itu secara spiritual yang dimaksud adalah rajin bermeditasi. Rajin melakukan bhavana. Jangan pernah kita mengatakan, meditasi tidak penting. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dhamma Sang Buddha itu bagaikan buah. Katakanlah dia seperti buah. Kalau Anda mau merasakan buah tersebut secara utuh, Anda harus bisa memakannya juga dengan utuh. Dia seperti buah apel. Seperti buah apel analogikanya. Ada kulit, ada daging buahnya. Dua-duanya sama-sama enak. Kulitnya itu adalah pembelajaran-pembelajaran Dhamma, pariyati Dhamma,
dengan kita mendengar ceramah Dhamma, rajin membaca buku-buku Dhamma, ikut seminar-seminar Dhamma, itu baru kulitnya. Tapi kalau Anda mau merasakan benar-benar Dhamma yang sesungguhnya, itu melihat ke dalam diri sendiri, melihat dalam batin sendiri, sadar betul setiap saat, nah, itulah daging buah Dhamma. Itulah daging buah apel yang tadi. Ada kulit buah apel, ada daging buah apelnya. Kalau kita hanya belajar Dhamma tapi tidak pernah mempraktikannya, tidak pernah melatih samadhi, tidak pernah melatih bhavana, samatha vipassana bhavana, itu sama seperti halnya kita memakan apel tapi belum pernah memakan daging buahnya, hanya memakan kulitnya saja. Dua-duanya sama-sama penting, sama-sama suatu kesatuan. Maka mulai dari sekarang dan seterusnya, semoga kita semua juga rajin melatih diri. Rajin bersamadi setiap hari. Dengan kita bersamadi, rajin bersamadi, batin menjadi tenang. Ketika batin menjadi tenang, kita bisa melihat segala sesuatunya apa adanya. Tidak menjadi manusia yang judgmental, impulsif. Tapi sadar, melihat segala sesuatunya hanya sebagai apa adanya, perasaan hanyalah sebagai perasaan, pikiran hanyalah sebagai pikiran, bentukan hanya sebagai bentukan, tidak lebih dari itu. Dengan demikian, loba dosa moha terkikis pelan-pelan, tapi pasti apa yang terjadi di luar sana, di luar pikiran kita, itu tidak akan menyakitkan kita kalau pikiran kita tidak membuatnya menjadi sesuatu yang menyakitkan kita. Itu yang harus kita bisa pelajari, kita pahami dalam praktek Dhamma kita. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih damai, manusia yang lebih tenang, bahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sudah sekarang mengenal 3M spiritual tadi, dan juga pola hidup sehat secara spiritual yang harus kita lakukan untuk memaintain antibodi batin kita. Kita sudah menerima Dhamma, kita menerima Dhamma Sang Buddha, kita semua yang ada di sini mempunyai sadar kepada Buddha Dhamma Sangha, sudah menerima vaksin Dhamma. Nah, inilah cara memaintainnya. Jagalah sila sebaik mungkin, semurni mungkin. Latihlah bhavana dan pandai-pandai bijak-bijaklah dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan demikian kita semakin kokoh, semakin kuat, dan benar-benar menjadi murid-murid Sang Buddha, Sang Bhagawa, yang mempunyai antibodi batin yang sangat kuat, kebal, kokoh terhadap loba, dosa, moha, kotoran-kotoran batin. Kita menjadi manusia-manusia, murid-murid Buddha, murid-murid Sang Bhagawa yang semakin tercerahkan demi kebahagiaan, kepentingan, kesejahteraan semua makhluk. Semoga renungan ini bisa dipahami dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya.